Mari kita buka bersama nih Quran surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi bersolawat untuk nabi. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. Apa pesan Allah? Sallu 'alaihi bersolawatlah kamu untuk nabi. Wasallimu dan ucapkanlah salam taslima dengan penuh penghormatan kepadanya. Jadi kalau ada yang bertanya maksud dari doa Allah atas nabinya apa? Maksud dari doa Allah atas nabinya adalah Allah memuji baginda Rasul, memberi inayah, memberi pertolongan, menunjukkan kehormatan, menunjukkan kebajikan, menunjukkan kesuciannya. Adapun doa dan sholawat kita atas nabi artinya kita meminta kepada Allah untuk meningkatkan pujiannya tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak orang yang bertanya apakah dengan membaca sholawat ada keutamaan-keutamaan. Maka jawabnya adalah kalau kita nih pernah membuka hadis-hadis yang sahih, maka keutamaan sholawat yang pertama adalah wasilah, adalah sarana untuk meraih berkah. Sholawat adalah wasilah dan cara seorang muslim untuk memperoleh keberkahan. Kemudian juga cara untuk mencari pahala, martabat yang agung dan maghfirahnya. Maka dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawatin wa huttat anhu asyru khati'atin wa rufi'at lahu asyru darajatin. Barang siapa yang bersolawat untukku sekali, maka Allah akan memberkahinya dengan 10 doa. Dan akan dihapus 10 kesalahan darinya dan ditinggikan 10 derajat untuknya. Lalu Ubay bin Ka'ab berkata, wahai Rasulullah, aku sering membawa sholawat untuk baginda. Lalu seberapa banyak aku bersolawat untuk baginda? Rasulullah menjawab, terserah. Ubay berkata lagi, 1/4. Rasulullah menjawab, terserah. Jika kau tambahi itu lebih baik bagimu. Ubay bertanya lagi,
Rasulullah menjawab, terserah, jika kau tambah itu lebih baik bagimu. Ubay bertanya lagi, 2/3? Rasulullah menjawab, terserah, jika kau tambah itu lebih baik bagimu. Ubay berkata, aku akan menjadikan seluruh doaku untuk baginda. Pendengar RRI Surakarta, lalu Rasulullah bersabda, idza tukfa hammaka wa yughfaru laka zambuka. Kalau begitu kau dicukupkan dari dukamu dan dosamu diampuni. Hadis riwayat Tirmizi, kalau tidak salah nomor 2457. Itu keutamaan cinta sholawat Rasulullah yang pertama. Yang kedua, keutamaan sholawat yang kedua, mendapat kedudukan yang tinggi dan syafaatnya darinya. Maka bersolawat untuknya pada hari ini merupakan sebuah keistimewaan dan merupakan sebuah upaya dari bentuk kesyukuran, pujian serta menunaikan terhadap sebagian kecil haknya. Maka kita diperintahkan untuk banyak bersolawat untuknya pada siang hari dan malamnya. Orang Indonesia atau orang Jawa atau orang Solo biasanya akan menghitung-hitung. Wah, keutamaan pertama, keutamaan kedua, nah sekarang adalah keutamaan yang ketiga. Sebab doa dikabulkan. Sholawat cinta Rasulullah merupakan bagian dari adab. Sekaligus termasuk sebab doa mustajab, doa dikabulkan. Dari Ali bin Abi Thalib, kullu du'ain mahjubun hatta yusalla 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kullu du'ain, semua doa itu mahjubun, terhalang, hatta sampai yusalla 'alan nabiyyi, dibacakan sholawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat At-Tabrani nomor 821. Salah seorang sahabat Rasul namanya Fadhalah bin Ubaid, ia berkisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, tiba-tiba seseorang masuk dan melakukan sholat dan berdoa. Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku. Kemudian saat itu Rasulullah bersabda, engkau telah tergesa-gesa, wahai orang yang melakukan sholat. Apabila engkau melakukan sholat dan duduk, maka pujilah Allah dengan pujian yang menjadi haknya. Lalu bersolawatlah kepadaku, kemudian berdoalah kepadanya. Kemudian orang lain setelah itu yang melakukan sholat lalu memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun bersabda, wahai orang yang melakukan sholat, berdoalah maka akan dikabulkan doamu. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3476.